Taliban memerintahkan pasukan khususnya untuk memburu kombatan-kombatan ISIS di Afghanistan. Pernyataan tersebut disampaikan seorang juru bicara Taliban, Bilal Karimi, pada Rabu 29 September 2021, sebagaimana dilansir War is Boring. Karimi menuturkan sejauh ini para milisi Taliban sudah membunuh atau menangkap sejumlah kombatan ISIS. Karimi menambahkan ISIS di Afghanistan bahkan tidak memiliki benteng fisik. Dia menegaskan bahwa Taliban berusaha untuk memangkas atau bahkan menghabisi para kombatan ISIS di Afghanistan sampai tak tersisa. Kendati demikian, dia tidak merinci di mana pasukan khusus Taliban diterjunkan untuk menjalankan misinya memburu ISIS. Beberapa media lokal menggambarkan pasukan khusus Taliban tersebut diterjunkan di Kabul dan di Provinsi Nangarhar. Pada Rabu, sebuah ledakan terjadi di Provinsi Kunar. Insiden tersebut membuat seorang pejabat Taliban dan 2 anggotanya terluka. Salah satu anggota Taliban yang terluka dilaporkan dalam kondisi kritis. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan pada Rabu tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, para kombatan ISIS telah mengklaim serangkaian serangan terhadap Taliban di wilayah timur Afghanistan, khususnya di Provinsi Nangarhar. ISIS telah lama hadir di provinsi tersebut dan telah memerangi Taliban di sana. Di masa lalu, Taliban menuduh Presiden Afghanistan yang terguling, Ashraf Ghani, mendukung dan menyembunyikan anggota ISIS sehingga mereka bisa melawan Taliban. Sejak 2015, ISIS Khorasan alias ISIS-K untuk kali pertama mengumumkan kehadirannya di Afghanistan. Sejak saat itu, ISIS-K telah melakukan banyak serangan mematikan, terutama menargetkan komunitas Hazara yang beraliran Syiah di Afghanistan. ISIS-K juga mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri yang mematikan di Bandara Kabul pada 26 Agustus. Satu mobil milik Taliban dihantam ledakan bom di kota di utara ibu kota Kabul saat operasi melawan militan negara Islam. 2 tersangka ditahan dalam operasi pencarian setelah insiden yang terjadi di Charikar, ibu kota Provinsi Parwan. Insiden pada Jumat 1 Oktober 2021 itu diungkapkan juru bicara pemerintah Taliban Zabihullah Mujahid. Mujahid menambahkan beberapa anggota kelompok teror ISIS tewas dalam operasi tersebut dan beberapa orang ditangkap hidup-hidup. Beberapa anggota Taliban dilaporkan terluka dalam serangan bom dan bentrokan pecah selama operasi tersebut. Serangan oleh ISIS meningkat setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus. Kelompok teror itu bertanggung jawab atas serangan bom di kota timur Jalalabad pada 18 dan 19 September di mana 4 orang tewas. Pejabat Taliban bagaimanapun mengklaim ISIS tidak menimbulkan ancaman besar dan kelompok teroris tidak akan diizinkan beroperasi di negara itu. ISIS Khorasan atau ISIS-K kemungkinan akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan interim Afghanistan rezim Taliban. Taliban membentuk pemerintahan sementara setelah berhasil menguasai kembali negara tersebut pada 15 Agustus. Pekan lalu, kelompok teroris ISIS-K mengklaim sebagai dalang dibalik serangan bom di Jalalabad. Mereka juga menyebut serangan itu memakan korban puluhan anggota Taliban, tapi belum ada pihak yang dapat memverifikasi. Lebih dari 35 anggota Taliban tewas atau terluka dalam serangan ledakan tersebut, terang pernyataan ISIS tersebut. Taliban pun tak mengelak bahwa milisinya menjadi target sejumlah serangan bom di Jalalabad. Salah satu sumber mengatakan 3 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Serangan itu bukan kali pertama. Pada akhir Agustus lalu, ISIS-K juga melakukan serangan bom bunuh diri di sekitar Kabul, tepat saat negara lain sibuk mengevakuasi warga negara asing dan penduduk lokal. Peristiwa itu membuat Taliban mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mampu membendung kelompok ekstremis itu jika Amerika Serikat angkat kaki. Namun, usai mereka hengkang, ISIS-K masih melakukan serangan dan menargetkan Taliban. Taliban menyalahkan Amerika Serikat atas serangan yang terjadi di Kabul, sementara para keluarga korban melancarkan kemarahan mereka pada Taliban yang gagal mencegah serangan. "Ini semua salahmu, Anda semua melakukan ini, Anda tidak mengamankan apapun," kata salah satu kerabat korban seperti dilansir Al Jazeera. Pada 28 Agustus lalu, Taliban dituduh menangkap ulama Salafi terkenal, Abu Obaidullah Mutawakkil di Kabul. Tak lama usai kabar itu beredar, ia ditemukan tewas. Namun Taliban membantah terlibat dalam kematian ulama. Klaim kelompok itu tak sejalan dengan kecurigaan publik. Beberapa pekan usai insiden itu, Taliban menutup 36 masjid Salafi di 16 provinsi berbeda. Ada kekhawatiran bahwa Taliban meminjam buku pedoman mantan pemerintah Afghanistan yang dituduh melakukan penahanan tidak sah, pembunuhan di luar proses hukum, dan memberi label seperti ISIS-K dan Al-Qaeda untuk mengejar elemen yang tak diinginkan tanpa memberi bukti. Sementara itu, para ahli mengatakan terorisme akan meningkat di bawah pemerintahan Taliban di Afghanistan. Hal itu tercermin dari susunan pemerintahan di kabinet sementara ala Taliban. Mereka melibatkan kelompok jaringan Haqqani yang tercatat beberapa kali melakukan bom bunuh diri. Taliban sendiri terdiri dari banyak faksi dengan berbagai tingkat ekstremisme dan kecenderungan untuk mendukung kelompok teroris lainnya.
Sementara saingan utama Taliban, ISIS-K memiliki hubungan dengan jaringan Haqqani. Faktanya telah terjadi konvergensi taktis dan strategis antara ISIS Khorasan dan Haqqani jika bukan keseluruhan Taliban, kata Direktur Keamanan Internasional di Asia Pacific Foundation, Sejan Gohel, dikutip CNBC. Taliban katanya terdiri dari beberapa faksi, masing-masing dengan kepemimpinan, struktur, dan kendali mereka sendiri atas wilayah Afghanistan. Taliban tidak dikenal karena berusaha menolak ruang bagi mitra militannya di negara itu kecuali ISIS-K yang merupakan saingan mereka. ISIS-K telah menargetkan pasukan Amerika Serikat, sekutu mereka, dan warga sipil. Namun, tidak seperti yang lain, ISIS-K secara terbuka berperang dengan organisasi Islam lainnya seperti Taliban. ISIS-K sebagian besar bermusuhan dengan Taliban. Kedua kelompok itu telah berjuang untuk memperebutkan wilayah, khususnya di Afghanistan Timur. Forbes melaporkan sejak 2017, ISIS-K telah bertanggung jawab atas sekitar 250 bentrokan dengan pasukan keamanan Amerika Serikat, Afghanistan, dan Pakistan. Taliban telah mengambil alih ISIS-K di masa lalu. Menurut pengamat, menghilangkan musuh lama terbukti lebih sulit daripada rencana yang dilakukan kelompok itu. Taliban juga melancarkan tindak kekerasan terhadap anggota ISIS-K dan dilaporkan menahan setidaknya 80 pejuang di Nangarhar dan merupakan basis kelompok radikal itu. Kelompok itu mengklaim telah membunuh Zia-ul-Haq yang dikenal sebagai Abu Omar Khorasani di penjara Pul-e-Charkhi. Taliban juga dituduh membunuh pemimpin ISIS dari Pakistan, Farouk Benzlazai, saat ia bepergian di Afghanistan Barat Daya. Seorang penulis dan jurnalis yang melaporkan secara ekstensif perang Amerika Serikat di Afghanistan, Wesley Morgan, mengatakan akan ketakutan bahwa Taliban dapat melabeli berbagai kelompok sebagai Daesh ISIS sebelum mereka melakukan serangan selama beberapa dekade. Meskipun sebagian besar kegiatan ISIS-K dilakukan di Nangarhar, wilayah tetangganya, Kunar terbukti menjadi profesi yang penting untuk perekrutan anggota mereka. Para ahli dan analis mengatakan interpretasi Salafi tentang Islam yang dianut oleh beberapa penduduk Kunar lebih sepakat dengan pandangan garis keras yang dianut ISIS-K daripada mazhab Hanafi, dan mayoritas dianut penduduk ini. Taliban, kata Morgan, harus bertindak tegas terhadap pasukan ISIS-K agar terhindar dari bahaya yang sangat nyata, pembelatan. Kepemimpinan Taliban tak mau pejuang yang tidak puas membelot agar ada tindakan terhadap ISIS-K, kata Morgan. Ada preseden sejarah mengenai ketakutan ini. Salah satu pemimpin pertama pasukan ISIS-K di Provinsi Barat Daya Helmand dan Farah adalah Mullah Abdul Rauf Kadem, seorang pembelot Taliban. Sebelum pergi pada tahun 2014, Kadem terlibat di pemerintahan Taliban era 1990-an dan pemberontakan 20 tahun melawan pendudukan Amerika Serikat. Morgan Said mengatakan, mengalahkan musuh yang tak terelakkan akan jauh lebih menarik bagi Taliban daripada mencoba memutuskan hubungan dengan pasukan Al-Qaeda yang masih ada di Afghanistan.